Lukas 15 ayat 11 sampai 32 itu tentang perumpamaan anak yang hilang. Tentang anak yang hilang ini ada si bungsu yang pergi, ada si sulung yang tinggal dalam rumah. Namun hari ini saya mau berbicara tentang hal yang lain selain tentang si bungsu itu. Apakah perumpamaan tentang orang yang hilang ini tentang si sulung dan si bungsu? Ya. Ketahuilah bahwa dalam kasus ini, di dalam perumpamaan itu ternyata ada dua orang yang hilang. Siapa? Si bungsu itu hilang, keluar dari rumah, pergi membawa hartanya, menghabiskannya di meja judi, tidur dengan pelacur-pelacur, dan ditendang keluar oleh pemilik babi. Gak ngizinin makanan babi juga dimakan. Tapi ada anak yang hilang kedua, yaitu adalah si sulung. Si sulung ternyata dia juga anak yang hilang. Cuma bedanya dia adalah anak yang hilang yang diam di dalam rumah. Si sulung ini rajin. Si sulung ini sungguh-sungguh. Si sulung ini tidak pernah membantah perkataan papahnya. Tidak ada yang kurang. Tetapi porsi dia adalah seorang karyawan. Gak punya hubungan dengan Tuhan. Gak punya hubungan dengan bapaknya. Itu masalah. Mungkin itu juga bisa terjadi dengan si sulung yang ada di ibadah ini. Pelayanannya luar biasa, rajinnya luar biasa, maha hadir, semua acara diikutin. Cuma masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah si sulung ini anak yang hilang, yang diam di dalam rumah, yang gak membangun hubungan dengan bapaknya. Itu bisa terjadi dengan saudara. Kekristenan bukan asal rajin. Kekristenan bukan masalah tahu. Kekristenan itu bukan masalah pelayanan. Kekristenan bukan masalah tampil. Kekristenan adalah masalah membangun hubunganmu dengan Bapamu yang di surga. Kalau kita nggak tahu hubungan, nggak mungkin kita mengetahui kehendaknya. Kalau kita nggak mengetahui kehendaknya, mana mungkin kita bisa melakukan kehendaknya. Kekristenan itu ujung-ujungnya bukan tahu, bukan rajin, bukan tampil, bukan kelihatan di depan banyak orang. Kekristenan itu ujungnya adalah melakukan kehendak Bapa Surgawi. Itu ujungnya. Jadi kalau seandainya hari ini cuma di level tampil, di level kelihatan, di level rajin, di level sungguh-sungguh yang menurut di depan banyak orang tapi nggak punya hubungan, itu artinya si sulung. Ujungnya kecewa. Begitu dia pulang, mendengar ada tari-tarian, ada bunyi-bunyian, dia memanggil salah satu hambanya, "Ada apa? Kok ada pesta? Pesta ini untuk siapa?" "Ini pesta buat adikmu. Adikmu pulang." Marah nggak si sulung? Dia marah. Tapi begitu dia lihat kalau pestanya hanya seekor anak kambing, marah nggak? Enggak. Yang jadi masalah adalah si sulung melihat dalam pesta itu anak lembu tambun. Itu masalahnya. Kenapa dia sungguh-sungguh? Karena anak lembu tambun itu pengen, ya ingin piala itu. Itu adalah pesta yang paling istimewa. Dia ingin dipestakan oleh papahnya. Karena dia taat, dia gak pernah membantah. Dia rajin, gak pernah bolos. Dia rajin dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Dia sungguh-sungguh. Tapi masalahnya, anak lembu tambun satu-satunya tidak diberikan padanya. Diberikan kepada si adiknya yang brengsek, yang pergi bawa uang, menghambur-hamburkannya di meja judi, tidur dengan para pelacur, dan pulang enak aja dibuatkan pesta. Itu pikirannya. Hari ini juga banyak si sulung yang kecewa. Kenapa ada orang baru? Sementara dia si bungsu baru pulang, dijamah Tuhan. Dia bosan dengan dosanya. Masuk dalam gereja, dijamah sama Tuhan, dipulihkan Tuhan. Sementara saudara bertahun-tahun gak ngalami pemulihan dari Tuhan.